Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan kami dari kelompok 2 dalam mata kuliah Algoritma Pemrograman. Di sini saya masih dengan teman saya yang kemarin. Saya sendiri Muhammad Mugri Nur Fayad dan Siti Raini Kurniasari, lalu ada juga Atifah Hasna Ismayanti. Di sini kami akan menjelaskan mengenai bubble sorting ascending serta selection sorting descending. Di sini kami masih menggunakan dua aplikasi yang sama, yaitu CodeBlocks dan Notepad++. Semoga penjelasan kami lebih baik bahkan dari yang sebelumnya, sehingga kalian dapat lebih mengerti apa yang akan kami jelaskan. Keep your eyes on us and kita mulai penjelasannya. Di sini aku bakal bikin kode tentang bubble sort ascending. Langsung aja kita mulai. Pertama kita bikin judulnya dulu. Di sini aku mau bikin judul kelompok 2. Selanjutnya bikin judul untuk materinya, yaitu bubble sort ascending, dimana scanning ini berarti dari urutan dari kecil ke besar nanti ujung akhirnya. Lanjut kita bikin integer datanya, data arraynya, dimana kalau untuk kelompok 2 itu bisa dilihat. Ini kita langsung copy aja, dan data array 6 ada begitu urutannya. Lanjut kita bikin integer lagi, dimana integer n nya sama dengan 6, seperti yang jumlahnya itu ada 6 jumlah datanya. Kita lanjut bikin pengulangan atau bikin loop, dimana mulai dari integer variabelnya 0 dan sampai i kurang dari n1, dimana dalam setiap iterasi ditambah nilai i-nya sebanyak 1 angka dengan i++. Terus lanjut lagi for int j-nya sama dengan i plus 1 sampai j dikurang dari n j++, dimana nanti dinaikkan variabel i-nya sebanyak 1 juga. Untuk pengulangan begitu. Lanjut ke permisalan pakai if. Jadi di sini permisalannya, kalau misalkan data j lebih kecil daripada data i, maka sebentar, lupa nggak pakai tanda kurung awalnya, sebentar, maaf ya, diperbaiki dulu. Belum selesai juga, maaf ya lama. Masih pusing bentar. Oke, lanjut. Kita kalau misalkan tadi permisalannya ya, data aja lebih kecil dari data i, maka temnya sama dengan data i, dan kalau misalkan data i pasti sama dengan data j. Lanjut, data j sama dengan tem, balik lagi. Kita mulai printf lagi. Di sini mau masukin tentang judulnya, bukan judul sih, tentang
barisan untuk nanti data urutannya. Di sini tulisnya data. Setelah sorting menggunakan bubble sort ascending, lanjut bikin pengulangan lagi, dimana integer i sama dengan 0 dimana sampai i kurang dari n, dan setiap iterasinya tambah nilai variabel i-nya ditambah 1 dengan perintah i++. Lanjut kita bikin printf, kita bikin variabel untuk persen d-nya, persen 5d-nya. Sebentar itu tadi itu ya. Lanjut kita balikin lagi ke data i. Untuk codingnya selesai, kita coba run dulu. Oh bentar, ada yang salah, mana tuh salahnya? Oh, i-nya nggak ke bawah, maaf. Itu i sama dengan 0. Nah harusnya itu i sama dengan 0. Kita coba run lagi. Tadi kan ini minta bubble sort ascending ya, berarti urutannya dari kecil ke besar, dimana tadi kan datanya tuh 2, 3, 15, 4, 5, 11, 24, berarti di sini dari jadinya ascending 4, 5, 11, 15, 23, 24. Terbukti dan kodenya benar. Ya, selanjutnya kita akan melakukan tracing dari bubble sort ascending. Nah, ini tuh kode dari yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan oleh si Tireni. Kita tambahin dulu index array-nya. Karena di sini itu ada 6 data, maka otomatis array-nya, indexnya itu dari 0 sampai 5. Yuk, lihat. Syarat yang pertama, yaitu i sama dengan 0. Terus i kurang dari n-1. i-nya itu 0, n-1, n di sini itu 6 dikurangi 1 itu 5. Apakah 0 kurang dari 5? Jawabannya iya. Karena iya, maka lanjutin ke for yang kedua. J-nya di sini J sama dengan I plus 1, I-nya 0, 0 tambah 1, 1. Terus syarat selanjutnya, J kurang dari N. J-nya 1, N-nya 6. Apakah 1 kurang dari 6? Jawabannya adalah iya. Karena iya, maka masuk ke if. Data J-nya di sini itu 1. J sama dengan 1, maka data J data 1, I-nya 0. Berapa nih data 1 di sini itu 15.
Terus data nolnya di sini 23. Apakah 15 kurang dari 23? Jawabannya adalah iya. Karena iya, maka masuk ke sini. Nah, sama dengan data I. Data I adalah 0. Data 0 ini berapa nih? 23. Terus masukin lagi ini data I. Data I sama dengan data J. Data I-nya 0. Data J-nya 1. Jadi data 0 ini berubah jadi data 1. Data satunya berapa? Data satunya 15. Terus data J berubah jadi temp. Data J-nya 1, data 1 berubah jadi temp. Tempnya 23. Temp sama dengan 23. Karena kayak gini, maka datanya berubah. Kita ubah dulu. Nah, data 0-nya udah berubah jadi 15. Data 0 kita ubah jadi 15. Terus data 1 kita ubah jadi 23. Ini tuh masuk ke perubahan pertama atau pas 1, pengurutan pertama atau pas 1. Karena udah masuk lagi karena ini udah ada kurung tutup, maka masuk lagi ke sini. For yang ini masuk ke J. Karena di sini J-nya itu plus, maka di sini J-nya jadi 2. Jadi bertambah 1, bertambah 1, bertambah 1. Jadi 2. Apakah 2 kurang dari N? N-nya itu 6. 2 itu kurang dari 6. Karena kurang dari 6, maka masuk lagi ke sini. Data J-nya di sini udah jadi 2. Karena kan udah ada pengurutan pertama, jadi kita lihatnya dari pas 1, bukan dari sini lagi. Di sini lagi. Jadi kita lihatnya dari sini, dari pengurutan yang terakhir. Data 2 di sini 4. Data 0-nya 15. Apa 4 kurang dari 15? Jawabannya adalah ya. Karena iya, maka masuklah ke sini. Data I-nya masih 0. Data 0 berapa nih di sini? 15. Terus data I atau data 0 itu berubah menjadi data J. J-nya 2. Data 2 di sini itu 4. Data J atau data 2 berubah menjadi temp. Temp di sini udah berubah menjadi 15. Maka masuklah
ke pengurutan kedua atau kelas 2. Ini kelas 2, data 0 berubah jadi 4. Data 2 berubah jadi 15. Nah udah, kita masuk lagi ke J. Jadinya jadi 3. Apakah 3 kurang dari 6? Ini adalah ya. Karena masuk lagi ke sini. Data J kurang dari data I. Data J-nya di sini 3. I-nya masih tetap 0. Data 3 di sini itu 5. Ingat ya, ambilnya dari pengurutan terakhir. Data 3 di sini 5. Data 0-nya 4. Apakah 5 kurang dari 4? Jawabannya tidak. Karena enggak, maka selesai. Masuklah ke G4. Ini sama 4. 4 kurang dari 6. Jawabannya adalah ya. Karena ya, kita lanjut. Data J, J-nya 4 kurang dari data I, I-nya 0. Data 4 sini 11. Data 0-nya 4. Apakah 11 kurang dari 4? Jawabannya adalah tidak. Karena tidak, maka selesai. Lanjut ke J sama dengan 5. Apakah 5 kurang dari 6? Ya, karena lanjut. Data J atau data 5 kurang dari data I. Di sini data 5 itu 24. Data 0-nya 4. Apakah 24 kurang dari 4? Jawabannya adalah tidak. Karena tidak, maka selesai. Masuk ke J sama dengan 6. Apakah 6 kurang dari 6? Jawabannya adalah tidak. Karena tidak, maka selesai. Karena udah selesai, masuk ke orang yang pertama atau kita ubah I-nya jadi 1. Kenapa 1? Karena di sini I plus I sama dengan 1. Syaratnya di sini I kurang dari N1. Apakah 1 kurang dari 5? Jawabannya adalah ya. Maka dilanjut ke J sama dengan 2. Kenapa J-nya jadi 2? Karena di sini kan I plus 1. I-nya udah 1, terus tambah 1 sama dengan 2. Jadi dimulainya J-nya dimulai dari 2. Lanjut, apakah 2 kurang dari 6? Jawabannya enggak, iya. Masuk ke sini. Rumusnya di sini masih sama, data J kurang dari data I. Data J-nya 2 kurang dari data I.
I-nya di sini udah enggak 0 lagi, tapi 1. Data 2-nya 15. Data 1-nya 23. Apakah 15 kurang dari 23? Jawabannya adalah iya, karena iya. Kita lanjut ke sini. PEM sama dengan data I-nya adalah 1. Data satunya berapa? Data satunya 23. Terus data I atau data 1 berubah menjadi data J-nya 2. Data 2 itu berapa? 15. Terus data J atau data 2 berubah jadi PEM. PEM-nya berapa? PEM-nya di sini 23. Maka masuk ke pengurutan ketiga. Di sini data satunya udah berubah jadi 15. Data 2-nya berubah jadi 23. Selesai, masuk ke J sama dengan 3. 3 kurang dari 6, ya. Lanjut ke data J kurang dari data I. Ini ya, data J kurang dari data I. Sama kayak sebelumnya. Data J-nya 3 kurang dari data I-nya 1. Data 3 di sini 5. Data satunya 15. Apakah 5 kurang dari 15? Iya, karena iya. Lanjut deh. Lanjut ke sini. Data I-nya 1. Di sini 1 itu 15. Data J-nya di sini 3. Data I-nya berubah jadi data J. J-nya di sini 3. Data 3 itu isinya 15. Terus data J berubah menjadi PEM. PEM-nya 15. Masuk ke pas 4. Data 1 berubah jadi 5. Data 3 berubah jadi 15. Selesai, masuk ke J sama dengan 4. 4 kurang dari 6, ya. Nilainya lanjut deh ke data J kurang dari data I. Data J-nya 4 kurang dari data I-nya 1. Data 4 di sini 11. Data satunya 5. Apakah 11 kurang dari 5? Jawabannya tidak. Tidak, maka selesai. Selesai, masuk ke J sama dengan 5. 5 kurang
dari data I min 1. Data 5 di sini itu 24. Data 1-nya 5. Apakah 24 kurang dari 5? Tentu saja tidak, karena tidak, maka selesai. Masuk ke J sama dengan 6. 6 kurang dari 6. Tidak, karena tidak, selesai. Selesai. Masuk ke I sama dengan 2. Maka 2 kurang dari 5. Ya, karena ini lanjut. J-nya di sini berarti dimulai dari 3. 3 kurang dari 6. Ya, penilai lanjut. Masih sama kayak yang sebelumnya. Data J kurang dari data I. Data J-nya 3. Data I-nya 2. Berapa nih? 3-nya di sini 15. Data 2-nya 23. Apakah 15 kurang dari 23? Jawabannya adalah iya, karena iya. Lanjut ke sini. Data I-nya 2. Di sini 2 itu 23, jadi temnya sama dengan 23. Data I-nya 2, J-nya 3. Data 3 di sini 15. Jadi data 2 berubah menjadi 15. Data J sama dengan tem. Data J berubah menjadi tem. Di sini tem itu 23. Masuk ke pengurutan 5 atau pas 5. Data 2-nya berubah jadi 15. Data 3 berubah menjadi 23. Selesai. Masuk deh ke J sama dengan 4. 4 itu kurang dari 6. Nah, kurang dari 6. Lanjut ke data J. J-nya 4. Kurang dari data I-nya 2. Data 4 di sini 11. Data 2-nya 15. Apakah 11 kurang dari 15? Jawabannya adalah iya, karena iya. Lanjut deh. Lanjut ke sini. Temnya berubah jadi data I. Data I-nya itu 2. 2-nya di sini 15. Data 2 berubah jadi data J. J-nya 4. 4 di sini 11. Data 4 atau data J berubah jadi tem. Temnya di sini 15. Udah gitu masuk ke pas 6. Pas 6. Data 2 kita ubah menjadi 11. Data 4 kita ubah menjadi 15. Selesai. Masuk ke J sama dengan 5. 5 kurang dari 6. Ya.
Data J kurang dari data I. J-nya di sini 5, I-nya 2. Berapa nih? 5 itu di sini 24. 2-nya 11. Apakah 24 kurang dari 11? Jawabannya adalah tidak. Karena tidak, selesai. Langsung lanjut ke J sama dengan 6. 6 enggak kurang dari 6, jadi tidak. Karena udah selesai, masuklah ke I sama dengan 3. Apakah 3 kurang dari 5? Alhamdulillah ya. Lanjut, karena iya. J-nya dimulai dari 4. Apakah 4 kurang dari 6? Ya, karena ya lanjut deh ke sini. Data J kurang dari data I. J-nya 4. I-nya di sini udah 3. Apa nih? Di sini 15, 4-nya 15. 3, 23. Apakah 15 kurang dari 23? Jawabannya ada iya, kan iya. Lanjut seperti sebelumnya. Ini temanya berubah jadi data I. Data I-nya 3. 3 di sini 23. Data I, data 3 berubah jadi data J. J-nya 4. Data 4 di sini 15. Data J atau data 4 berubah jadi tem. Temnya adalah 23. Begitu langsung masuk ke pas 7. Pas 7. Data 3 berubah jadi 15. Data 4 berubah menjadi 23. Selesai. Masuk ke J sama dengan 5. Apakah 5 kurang dari 6? Ini adalah ya. Lanjut ke data J kurang dari I. Data I. J-nya adalah 5. I-nya 3. Data 5-nya 24. Data 3-nya 15. Apakah 24 kurang dari 15? Tentu saja tidak. Tidak. Nah, enggak. Selesai. Masuk ke J sama dengan 6. 6. Apakah kurang dari 6? Tentu saja tidak. Selesai. Masuk ke I sama dengan 4. Apakah 4 kurang dari 5? Ini adalah ya, karena iya. Kita lanjut. J-nya berarti di sini dimulai dari 5 karena rumus dari J itu kan I plus 1, I-nya 4 tambah 1 jadi 5. Apakah 5 kurang dari 6? Jawabannya adalah ya, karena iya. Kita lanjut ke data, ke rumus yang ini. Data J kurang dari data I. Data J-nya 5, J-nya 5, I-nya 4.
5-nya 24. 4-nya 23. Apakah 24 kurang dari 23? Bukan. Tidak. Ya enggak. Selesai, masuk ke G sama dengan 6. 6 kurang dari 6. Tentu saja tidak, karena tidak maka selesai. Karena udah selesai, masuklah ke I sama dengan 5. 5 sama dengan kurang dari 5. Tentu saja tidak, karena tidak maka selesai. Kita lihat hasil dari urutan terakhir apakah sama dengan hasil dari running sama enggak. Sama ya, 4, 5, 11, 15, 23, 24. Jadi tracing sortingnya selesai di pas 7. Kode bubble udah, tracing bubble udah. Sekarang lanjut lagi ke aku tentang kode selection sort descending. Dimana descending ini berarti urutannya dari besar ke kecil. Sini aku bakal nyoba bikin judulnya dulu, yaitu kayak biasa kelompok 2. Judul materinya itu selection sort descending. Lanjut kita bikin integer array-nya, karena tadi udah ditentuin ya. Kita langsung copy aja untuk kelompok 2 data integer 6. Tinggal kita rapiin dan kita kasih tanda titik koma. Lanjut kita buat integer lagi, integer n sama dengan 6, integer min dan integer stem. Nah, di sini kita buat pengulangan lagi karena sama dan jadinya integernya sama. Jadi aku copy dulu untuk penjelasannya. Berarti pengulang mulai dari i sampai dengan 0 sampai i kurang dari n min 1, dimana nanti setiap iterasi variabel i ditambah 1 karena pakai i++. Lanjut lagi kita pakai i min sama dengan i. Lanjut kita bikin pengulangan lagi for integernya sama. Karena integernya sama, kita copy lagi langsung. Untuk penjelasannya J, kita mulai dari J sama dengan I plus 1 sampai J kurang dari N, dimana setiap iterasi J ditambah 1 dengan kode J++. Kita lanjut ke pemisalan if. Kalau misalkan data J lebih besar daripada data I min, maka lanjut I min sama dengan J jangan lupa titik komanya. Kita lanjut misalin lagi, misalnya if I min tanda seru sama dengan I, maka temp sama dengan data I min dan data I min sama dengan data I. Lanjut data I sama dengan temp.
Sini kita bakal coba buat kata-kata untuk hasil urutannya. Sini aku ngetiknya bakal data setelah sorting menggunakan selection sort titik 2. Lanjut kita bakal bikin pengulangan lagi, karena pengulangan sama aku copy aja dulu. Untuk penjelasannya berarti pengulangan itu dimulai dari I sama dengan 0 sampai I kurang dari N, dan setiap iterasi I nanti variabelnya bertambah 1. Lanjut kita buat %d dan balik lagi ke data. Sebentar, salah itunya. Dan ke data I. Selesai, kita bakal coba run. Sebentar, itu ada ke bawah kayaknya. Jawabannya dari besar ke kecil. Benar ya, itu 24, 23, 15, 11, 5, dan 4. Dan dari datanya itu 23, 15, 4, 5, 11, 24. Itu sudah berurutan dari besar ke kecil. Dan kodenya terbukti. Dan selanjutnya ke tracing selection sort. Selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai tracing dari selection sort. Di sini saya sudah beres tracingnya. Sudah beres, tidak seperti sebelumnya bahwa akan diketik, karena saya takut tidak akan terlalu efisien nantinya dan ada yang salah. Jadi lebih baik saya bereskan dulu, fixkan dulu, baru saya jelaskan. Oke, di sini saya jelasin dulu. Untuk tahap pertama seperti biasa kita harus copy dulu ininya ya, syarat-syaratnya di sini yang ada sesuai dengan codingan yang kalian buat. Ini. Nah, jika syarat-syaratnya sudah masuk, kita langsung tracing sesuai dengan syarat yang telah dibentuk sebelumnya. Nah, syaratnya itu di sini adalah ini syaratnya ya, sampai sini. I itu harus lebih kecil daripada N-1. I-min itu jika ini terjadi maka I- itu akan sama dengan I. Lalu J itu sama dengan I plus 1. J itu harus lebih kecil daripada N. Dan if data J lebih besar daripada data I-min, maka akan terjadi I-min sama dengan J, ya. Nah, karena syarat-syarat sudah ditentukan, kita langsung masuk aja ke I0. Dimulai dari yang pertama itu I0 ya. Di sini sesuai dengan indeks datanya, kita mulai dari I0. I0 kita masukkan I-nya sesuai dengan syarat I, maka I-nya 0, N-1, N-nya itu 6, dikurangi 1 menjadi 5. Karena syarat ini sudah terpenuhi, maka I-min akan sama dengan 0. Karena ini sudah terjadi, kita lanjut lagi ke syarat selanjutnya, yaitu J akan sama dengan I plus 1, yaitu 1. Karena ini sudah, kita lanjut lagi syarat selanjutnya. J itu harus lebih, karena J sudah ditemukan, syarat selanjutnya adalah J itu harus lebih kecil daripada 6. Daripada 6, yaitu N. Apakah 1 lebih kecil dari 6? Ya, karena jika ya, maka kita masuk langsung ke rumus sesuai rumus codingannya. Syarat selanjutnya yaitu data J harus lebih besar daripada data I-min. Sebenarnya harusnya di sini saya nggak pakai I-min, yaitu I-max. Tapi karena ada sedikit kesalahan, ini kita pakai I-min. Karena kenapa begitu? Soalnya I-min harusnya kan kita descending ya, yaitu mengurutkan dari atas yang paling tinggi ke paling bawah, dari data yang paling tinggi ke data paling kecil, yaitu sesuai dengan urutannya harusnya sesuai dengan urutan ini ya, harusnya ini diurutkan. Nah, harusnya I-max karena dari besar ke kecil, tapi karena salah jadi kita ini. Nah, di sini lanjut aja ya. Udah selesai. Nah, kita masukin sesuai dengan syaratnya, yaitu data J-nya di sini 1, data
imin itu 0, masukin apakah data imin itu lebih besar daripada data 0? Ternyata tidak. Karena tidak, maka kita tidak bisa trigger rumus yang selanjutnya, yaitu imin sama dengan J. Maka kita lanjut lagi sampai ketemu imin sama dengan J. Karena tidak, kita lanjut lagi ke J selanjutnya, J3 juga ternyata tidak ya, sama rumusnya. Dan J4 juga ternyata masih tidak juga. J5 ternyata ya. Nah, kenapa J5 ya? Karena data 5 ini ya, data ke-5 itu 23 ternyata lebih besar daripada data ke-1, yaitu data iminnya ya, yaitu 15. Karena itu terjadi, maka kita akan men-trigger rumus selanjutnya, yaitu imin akan sama dengan J sama dengan imin sama dengan J, yaitu data ke-5. Jika ini terjadi, J6 itu kan karena J6 itu tidak ada ya, tidak mungkin bisa di ini karena di sini tidak ya, tidak lebih besar atau tidak lebih kecil daripada 6, maka kita langsung masuk ke rumus selanjutnya, yaitu rumus yang ini. Nah, karena kita masuk rumus selanjutnya, langsung aja kita masukin di rumusnya itu, jika imin itu akan sama dengan I, maka jika imin itu sama dengan I, jika imin itu sama dengan I, maka data ini akan dirubah. Ya, data iminnya itu nanti akan berubah. Ya, akan ditukarkan dengan sesuai dengan data yang I-nya, data I yang barunya. Nah, karena ini I-nya kan sudah berubah tadi ya, sesuai dengan J-nya. Sesuai dengan J-nya di sini, karena I-nya sudah berubah sesuai dengan J-nya, nih sesuai dengan J-nya, maka kita masukin langsung ke rumus yang ini. Data 5 itu 24, dan data 0 itu 23. Karena data 24 itu lebih besar daripada 23, maka akan ditukar data yang kelima, yang sebelumnya menjadi data 5 akan menjadi data 0, dan data 0 menjadi data 5. Kenapa begitu? Karena ternyata iminnya itu ketemu di J ke-5, di data ke-5, maka ditukar. Maka jika sudah ditukar, data 0 akan menjadi 24, maka dalam indeks arraynya, indeks datanya pun akan berubah seperti ini. Data ke-0 akan menjadi 24 dan data ke-5 akan jadi 23. Kok nggak turun biasa aja, kan nanti lebih cepat? Nggak bisa kayak gitu, karena ini sesuai dengan rumusnya ya. Di rumusnya itu nanti kita ditukar, bukan digantikan. Kalau digantikan mungkin akan menjadi turunan gitu, kayak karena 5 itu ada di 0, nanti 23 pindah ke 1. Nah, tapi karena rumusnya tidak seperti itu, jadi ditukar, maka 23 akan ke belakang dulu untuk sementara waktu. Nah, karena udah nih ya, pas pertama nih, angka pertama sudah ditemukan, tapi angka selanjutnya masih belum berurut, maka kita lanjutin lagi ke I selanjutnya, yaitu I1 sesuai dengan indeks datanya ya. I1 berapa? I1 itu kan lebih kecil dari 5 sesuai dengan syarat, maka J-nya juga berubah. Yang awalnya J-nya itu I plus 1-nya itu 1 awal-awal, karena dari 0 sekarang menjadi 2. Kita mulai dari 2 karena I0-nya sudah tidak perlu dipakai lagi ya, sudah beres, biar tidak perlu diubah lagi. Yang kita sekarang jadi I ke 1. Nah, di sini J2 lebih kecil daripada 6, betul. Tapi ternyata dalam rumus yang ini data 2 itu tidak lebih besar daripada data pertama. Maka kita lanjut ke J3, dan J3 juga ternyata masih belum sampai. J keempat juga masih belum. Di sini masih 11, itu masih belum lebih besar daripada 15 ya, yang menjadi data 1. Dan ternyata sama seperti tadi, J imin yang benar ada di data ke-5. Maka sesuai yang tadi, karena ini sudah ketemu dan ini juga sudah sampai ke J terakhir, yaitu J ke-6, maka kita masuk ke rumusnya, sehingga membuat data ke-5 akan ditukarkan dengan data ke-1, karena data ke-5 lebih besar daripada data ke-1, sehingga data 1 yang baru adalah 23. Maka perubahan akan terjadi pada
in data, yaitu menjadi urutan yang baru, yaitu 24, 23, 4, 5, 11, 15. Di sini yang ditukar data 1 dan data 5. Nah, tapi masih belum selesai karena masih belum berurut semuanya. Kita lanjut lagi untuk menemukan urutan 2 ya, urutan I2, maka kita masukin I2, J-nya juga berarti kita mulai jadi dari 3, sesuai dengan rumusnya masih sama. Dan namun ternyata di sini dari awal sudah ditemukan bahwa data iminnya itu 3. Tapi kita kan belum ngetes ke J selanjutnya. Meskipun itu sudah terjadi, ya imin sudah ditemukan, tapi karena data yang lainnya belum dicek, kita harus ngecek dulu semua. Nah, jadi kita masih masuk ke J keempat, namun yang harusnya data belakangnya itu iminnya yang sebelumnya itu harusnya datanya 2, karena sudah ketemu jadi imin yang baru yaitu 3, maka iminnya kita ganti. Jadi imin 3 di sini jadi data 3 untuk pengukuran yang baru gitu ya. Karena kan udah pindah ya sebenarnya. Jadi sebenarnya tuh karena ternyata ini tuh lebih besar daripada ini, jadi ini udah pindah. Tapi karena udah pindah nih sesuai dengan rumus yang ini, tapi karena ternyata masih belum dicek semua nih sampai belakang sini, maka kita harus cek dulu. Nah, ternyata di yang selanjutnya juga rubah lagi nih, iminnya itu jadi 11. Ternyata data 4 itu lebih besar daripada data ketiga. Maka yang lebih cocok yang mana untuk jadi imin yang baru? Tentu saja 11. Maka 11 pindah lagi menjadi imin yang terbaru. Ternyata dan di J5 ternyata ada lagi yang lebih besar, yaitu 15. Maka karena yang lebih paling besar itu 15, maka yang paling cocok untuk ada di data ketiga ternyata 15 nih. Karena ini yang paling cocok ternyata itu ada di data kelima, maka data yang sebelumnya ini yang udah berganti-ganti ini tidak terpakai karena tidak cocok. Ternyata masih ada yang lebih besar dari mereka. Nah, dari situ ini sudah selesai di J6, maka kita langsung masukin ke rumus. Yang kita cari kan ini imin yang awal nih, imin I2, bukan imin yang baru, tapi masih yang I2 ini. Maka yang berubah nanti itu cuman I2 dan I yang baru saja. Yaitu berapa? Yang baru ini ada di data kelima. Data 5 yang baru berapa? 15. Lalu data 2-nya ada di I2 itu yang ada di data 2 itu berapa? 4 sebelumnya. Nih ya, 4. Maka yang ditukarkan cukup 4 sama 15 aja. Yang ini sebelumnya tidak perlu di otak-atik lagi, masih nggak kepake karena yang paling cocok karena kita cari yang paling tinggi dan yang paling cocok ternyata ada di data 5 doang. Jadi yang kita tukarkan nanti adalah cuma data 2 dengan data 5. Dan karena sudah ditukar jadilah urutan yang terbaru, yaitu 24, 23, 15, 5, 11 dan 4. Tapi masih belum berurut. Ini 5 sama 11 masih ngaclok nih, masih beda. Itu baru pas ketiga. Oke, kita lanjutin lagi deh. Masih belum ketemu urutannya. Nah, kita lanjutin ke I3. Kita cari I3 yang sebenarnya deh. I3 sama, masih cara yang tadi. Kita masukin aja lagi sesuai syarat. J-nya jadi 4 karena I plus 1 ya. I plus 1 jadi J-nya 4. Ini syarat ini juga sudah terpenuhi. 4 itu masih kurang dari 6 ya. Masih kita bisa lanjut. Kita masukin datanya. Ternyata langsung ketemu. Data 4 itu lebih besar daripada data 3, maka berubah langsung. Iminnya itu jadi 11. Jadi yang ada di data 4 yaitu 11. Nah, karena imin ini sudah berubah, maka di J5 juga iminnya akan berubah. Tapi kan hanya di sini aja ya. Yang berubah itu hanya di sini ya. Tidak ada hubungan di sini. Namun ternyata di data 4 tidak ada lagi yang lebih besar daripada 11 ini. Maka selesai di sini. J6 itu nggak ada, maka langsung kita masukin ke rumusnya. Di sini sesuai, yang berubah itu cuman data 4 dengan data 3 ya, data yang awal.
karena ternyata nggak ada yang lebih cocok lagi. Ini udah paling cocok nih, ada di data ketiga ini udah paling cocok nih, urutan ketiga 11. Maka kita langsung masukin ke sini. Data keempatnya berapa? 11. Data ketiganya berapa? 5. Maka data, karena udah sesuai, yaitu data 4 itu lebih besar daripada data 3, maka data keempat yang baru itu data ketiga ya, ini harusnya data keempat sih. Data ketiga yang baru itu akan menjadi 11 dan urutannya akan menjadi seperti ini. Data urutan yang baru dan akan menjadi pas keempat. Kita lihat data urutannya 24, 23, 15, 11, 5, 4. Yang ditukar adalah 3 dan 4. Yang sebelumnya 5, 11 jadi 11, 5. Ternyata udah beres guys, udah berurut nih. Tapi tetap, meskipun sudah berurut, kita harus selesaikan programnya tetap sesuai dengan prosedur. Maka kita harus coba di 4, meskipun kita tahu nih, wah ini udah beres sih sebenarnya, tapi tetap aja yang namanya tracing kita harus cari semuanya ya, hingga ke akar-akarnya. Maka kita coba di I4, ternyata hasilnya tidak. Dan karena I4 itu cuman ada satu doang ya, dia bawahnya lagi itu cuman J5, maka langsung J6. Ternyata I4 itu tidak ada perubahan lagi, sehingga hasil akhirnya akan ngambil dari hasil akhir yang ini ya, karena ternyata if ini itu tidak sesuai, tidak ada perubahan lagi, udah beres gitu ya. Jadi ini yang terakhir nih, PES kelimanya udah ketemu dengan urutan yang ini gitu ya, 24, 23, 15, 11, 5, 4. Karena kita tetap harus cari sampai akhir, jadi kita cari I5 tentu saya tidak mungkin, karena itu tidak boleh lebih besar daripada 5, tidak boleh lebih besar daripada N-1, maka selesai di sini dan program pun selesai. Karena program selesai, ditemukan bahwa indata yang baru adalah indata yang ini. Jika kita lihat di codingannya akan menghasilkan hasil seperti ini. Ya, kita bandingkan. Nah, 24, 23, 15, 24, 23, 15, 11, 5, 4. Sudah sesuai. Oke. Selesai sudah, itu tracing dari selection short descending. Nah, beres, selesai sudah dari kelompok kami, kelompok 2, mengenai materi ini, yaitu bubble short ascending dan selection short descending. Nah, semoga kalian yang menonton video ini cukup mengerti dengan apa yang kami jelaskan dalam video ini. Mohon maaf bila ada beberapa kata-kata yang ini kami bingung gitu ya, aduh ini kok aneh gitu ya, kok kayak kurang sreg gitu sama kata-katanya gitu ya. Kami mohon maaf karena kami juga masih manusia, jadi semoga dimaafkan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Sampai ketemu di mungkin ada next video, mungkin nggak tahu. Sampai ketemu untuk di next video mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.